Shalom teman-teman. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ingin memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. La Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang pembicara jelaskan Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman atau selamat siang. Kita hari ini ingin belajar satu hal yang sederhana tetapi sulit kita lakukan. Apa sih yang sederhana? Apa sih yang sulit dilakukan? Yaitu bersyukur. Tema hari ini yaitu kita mengatakan bersyukur. Nah, kita buka ayat firman Tuhan Efesus 5 ayat 20. Di sini firman Tuhan mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di sini Efesus 5 ayat 20 mengatakan senantiasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu apa?
Banyak. Banyak hal. Ya. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang kata-kata bersyukur di sini tadi yang Kak Heri bilang mudah bersyukur. Tetapi pas saat kita lagi punya masalah, punya kendala, apakah kita bisa bersyukur? Contohnya, kalau kita tidak naik kelas, apakah kita bisa bersyukur? Bisa ya dan bisa tidak. Terus kita tahu sendiri bahwa bulan ini adalah bulan Juni dan bulan Juli. Sekarang udah bulan Juli dan ini adalah kenaikan kelas. Ada yang naik kelas, ada yang lulusan. Satu hal, di sini banyak kegiatan. Ada yang daftar SMA negeri. Kadangkala kita inginkan ternyata tidak tercapai. Kita mau kuliah, apa yang kita harapkan ternyata tidak tercapai. Bisakah kita bersyukur? Bisa? Belum tentu. Nah, begitu juga kita melihat orang tua kita di rumah biasanya bekerja, ternyata kondisi saat ini di rumah mungkin sudah di PHK. Bisakah kita bersyukur? Bisa ya dan bisa tidak. Cuma kita mau belajar. Kalau kita bersyukur, sekali lagi, kalau kita bersyukur, apa sih yang kita dapatkan dengan bersyukur tersebut? Yaitu satu, kalau kita bersyukur, kita bisa fokus dengan Tuhan. Coba, kalau kita tidak bersyukur, kita mau berdoa, mungkin kita tidak fokus. Kita pasti memikirkan masalah, memikirkan hal-hal yang lain karena kita tidak bersyukur. Tetapi kalau kita bersyukur, satu, ada suatu kekuatan yang baru, ada suatu energi yang keluar. Kalau kita bersyukur, kita akan fokus sama Tuhan, kita bisa tenang, kita bisa damai, kita bisa menyembah Tuhan karena kita bersyukur. Mari yuk adik-adik, teman-teman, ya, meskipun kondisi seperti ini kita belajar. Karena kalau kita bersyukur, kita akan enak. Enak apa? Kita untuk menyembah Tuhan, berdoa, ada rasa damai, ada suatu energi yang keluar dari hidup kita, itu yang kita inginkan. Satu hal lagi, kalau kita bersyukur, pintu-pintu berkat itu akan terbuka. Kenapa Kak Heri ngomong seperti ini? Kak Heri ingin ngasih kesaksian. Di bulan Juni yang lalu, Kak Heri kehilangan 35 juta. Wow, 35 juta. Kok Kak Heri bisa kehilangan 35 juta? Emang Kak Heri punya duit? Ya dibilang punya duit, nggak punya 35 juta. Tetapi satu hal, Kak Heri punya customer dan Kak Heri yakin dia pasti beli produk Kak Heri dan pasti Kak Heri dapat uang itu. Kak Heri sudah mengharapkan 35 juta itu di bulan Juli ini. Itu pasti cair. Ternyata apa? Itu hilang. Kenapa bisa hilang? Ya, satu hal. Saya selalu mengharapkan, selalu berharap pada seperti itu. Ternyata apa yang kita inginkan diambil sama kompetitor. Padahal itu produk Kak Heri. Tapi kok bisa? Ya itu seizin Tuhan. Pada saat itu Kak Heri gak bisa bersyukur. Sulit bersyukur, betul. Kak Heri alami. Cuma satu hal, Kak Heri udah biasa kalau malam gitu kita kumpul sama keluarga dan kita membahas tentang firman Tuhan. Satu hal di situ Kak Heri membaca tentang kehidupan anak Abraham yaitu Ishak. Dan itu kalau kita baca ya di Kejadian, itu anak Ishak menggali sumurnya Abraham yang sudah ditutup oleh orang daerah tersebut dan dia menggali keluar airnya dan pada saat dinikmati oleh Ishak akhirnya dikuasai, diakui oleh orang setempat.
Ishak marah? Enggak. Ishak mencari lagi sumur yang lain, menggali lagi seperti itu. Akhirnya dikuasai lagi. Ishak marah? Enggak, dia mencari lagi. Nah, kita mau belajar ya, Kak Heri belajar seperti Ishak untuk bersyukur, tidak marah, tidak ngomel. Cuma Kak Heri mau belajar tenang dan Kak Heri bersyukur. Ternyata apa? Yang tadi kita bilang, kalau kita bersyukur, pintu berkat, jalan keluar Tuhan sediakan. Ternyata benar. Kondisi Kak Heri yang 35 juta dalam waktu dekat ini, dalam waktu singkat ini Kak Heri dapatkan kembali. Bagaimana caranya? Yaitu bersyukur. Kalian juga harus bisa belajar bersyukur. Mungkin kalian tidak dapat sekolah yang kalian inginkan. Kalian tidak dapat tujuan yang kalian harapkan. Cuma satu hal, bersyukur. Karena apa? Tuhan punya rencana yang baik untuk kalian semua. Pasti. Kak Heri percaya, Kak Heri alami kalau kita bersyukur. Dan ketiga, kalau kita bersyukur, satu hal, kita gak stres. Tubuh kita sehat. Terus apa lagi? Kita tenang. Dengan bersyukur, kita tidak stres, kita bisa enjoy, dan kita bisa menikmati hidup. Yuk adik-adik, kita belajar bersyukur dengan 3 hal ini. Yaitu kalau kita bersyukur, apa yang kita dapatkan? 1, kita bisa fokus pada Tuhan untuk menyembah, untuk memuji, dan hidup kita akan tenang. Kedua, kalau kita bersyukur, pintu-pintu berkat akan dibukakan. Sumur-sumur baru akan dibukakan. Itu pasti. Dan ketiga, kalau kita mengucap syukur, apa yang kita dapatkan? Tubuh kita selalu sehat. Nah, Kak Heri, saya gak bisa bersyukur, tapi Kak Heri mau belajar. Oke, itu hal yang baik. Kita mau belajar, tetapi kita gak bisa. Jangan katakan tidak bisa. Ya, itu bisa karena biasa. Kalian tidak bisa mengucap syukur, 1, kalian belum biasa. Yuk kita biasakan mengucap syukur. Kalau dengan membiasakan mengucap syukur, pasti kalian bisa bersyukur. Nah, Kak Heri mau ngasih ayat 12 ayat. Ya, Kak Heri tidak bacakan, cuma Kak Heri kasih inti-intinya aja. Kalau kita sulit mengucap syukur, Kak Heri mengasih 12 ayat. Pertama, Yesaya 46 ayat 9 dan 10 itu mengatakan Allah berdaulat dan pegang kendali atas segala kesusahan. Itu 1. Kedua, di Ratapan 3 ayat 22 dan 23, Allah adalah sumber cinta dan berkat yang kekal. Yang ketiga, Ibrani 13 ayat 5, Yesus tidak meninggalkan atau Yesus tidak mengabaikan umatnya. Keempat, Yesaya 43 ayat 2 di sini mengatakan Tuhan selalu ada dalam kesusahan umatnya. 5, Mazmur 34 ayat 15, Tuhan mendengarkan doa. Keenam, Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan membantumu seperti Yesus lewat ujian. Jadi kita harus bisa belajar bersyukur seperti Tuhan Yesus melewati ujian-ujian tersebut. Dan 7, 2 Korintus 4 ayat 17, penderitaan hanya bersifat sementara. 8, Ibrani 4 ayat 15, Yesus adalah imam besar, turut merasakan kesusahanmu. Selanjutnya 9, Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat dengan orang-orang yang terluka. 10, Mazmur 46 ayat 1 dan Amsal 18 ayat 10, Tuhan adalah perlindungan, Tuhan adalah kekuatan yang kuat. Dan 11, Roma 4 ayat 7, Tuhan penyelamat, Tuhan penebus dosa, Tuhan yang mengangkat kita menjadi anaknya. Dan terakhir, Wahyu 21 ayat 4, suatu saat penderitaan berakhir. Ya, jadi masalah kalian, masalah kehidupan kalian, ya itu akan berakhir. Dengan rasa ucapan syukur, semua kita bisa melewati. Yuk kita belajar, ya kita belajar. Memang sulit. Cuma satu hal,
bisa karena biasa. Sekali lagi, bisa karena biasa. Yuk, kita biasakan diri bersyukur. Pasti kalian bisa. Oke? Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bersyukur. Kami tahu Tuhan memang agak sulit. Cuma satu hal Tuhan, kami percaya kami bisa karena biasa. Kami mau belajar saat ini Tuhan bersyukur. Karena dengan bersyukur kami akan fokus kepada Tuhan. Kami akan fokus bisa menyembah Engkau. Kami bisa memuji Engkau. Kalau dengan fokus Tuhan, pintu-pintu berkat akan dibukakan. Dengan kami bersyukur Tuhan, satu hal Tuhan, tubuh kami selalu sehat. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan apa yang kami alami saat ini semuanya seizin Engkau. Berkati kami, berkati orang tua kami dengan kondisi yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami seperti Kau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.